Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, teman-teman, pada pertemuan ini mata kuliah evaluasi pembelajaran, saya akan membahas mengenai pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Oke, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jadi kalau kita lihat dari bagan di sini ya, jadi ujian itu termasuk dengan pengukuran atau measurement. Nah, pengukuran ini dapat menjadi patokan atau untuk menilai hasilnya itu. Nah, si hasil penilaian ini bisa untuk dijadikan evaluasi. Nah, evaluasi ini kita bisa jadikan bahan untuk mengambil keputusan atau kebijakan suatu program, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika ada ujian, testing itu masuk dalam suatu bentuk pengukuran. Nah, dalam bentuk pengukuran ini ada berupa asesmen atau penilaian. Nah, asesmen ini nanti hasilnya berbentuk evaluasi. Nah, evaluasinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, pengukuran adalah suatu prosedur perbandingan antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukur. Nah, hasilnya dinyatakan secara kuantitatif. Jadi, kalau ini ya, dinyatakan dalam bentuk data, berarti kalau kuantitatif itu, dan hasilnya bisa bersifat deskriptif. Saya contohkan yang konkret kalau untuk teman-teman, misalkan ya, untuk mengukur kualitas air misalkan ya, itu kan ada alat ukurnya. Nah, misalkan suatu kualitas air, misalkan untuk pembenihan atau misalkan untuk budidaya lele itu, misalkan kualitas airnya 400 misalkan. Nah, tetapi misalkan setelah diukur kualitas airnya misalkan kurang dari itu, maka harus ada treatment. Nah, itu adalah perbandingan. Nah, hasilnya itu misalkan 200. Nah, 200 itu nanti sifatnya misalkan deskriptif. Misalkan deskriptif ini berarti belum memenuhi kriteria begitu. Makanya harus pengambilan keputusannya berupa evaluasi, harus dilakukan treatment atau eh, suatu bentuk media untuk membuat kualitas airnya sesuai dengan yang diharapkan. Itu ya, terkait pengukuran. Jadi ada yang diukurnya, ada standarisasinya. Oke, pengukuran atau measurement ini prosedur pemberian angka kuantifikasi terhadap atribut atau variabel pada suatu kontinum. Nah, contohnya kecepatan kendaraan atau info tidak akurat atau subjektivitas. Nah, kalau kecepatan kendaraan, misalkan saya bertanya berapa laju kendaraan dari Sukabumi menuju Serang misalkan. Saya mengendarai dengan cepat. Nah, itu tidak subjektif atau tidak akurat lah, tidak subjektivitasnya kurang tepat begitu. Nah, kalau misalkan bertanya berapa laju kendaraan, misalkan saya berkendara dari Sukabumi menuju Serang dengan laju kecepatan di tol misalkan sekitar 100 km per jam misalkan, itu gambaran kuantitatifnya itu lebih bersifat kuantitatif, jadi ada datanya, ada jelas gitu ya. Nah, kontinuum ada yang fisik, ada yang bentuknya psikologis begitu. Yang tadi kalau yang fisik itu sudah jelas ya, tadi ada terlihat ininya. Nah, jadi gambarannya harus merupakan gambaran yang berupa kuantitatif. Dan pengukuran atau measurement juga kumpulan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses kumpul data melalui pengamatan berupa empiris. Nah, sifat pengukurannya nih mampu membedakan dengan jelas begitu, dapat diverifikasi dari 2 atau lebih. Nah, alat ukurnya itu harus valid dan reliable, yang diukur dan yang tidak diukur begitu ya. Sifatnya itu harus valid dan reliable, dan harus ada yang tepat pengukurannya gitu. Misalkan variabel itu adalah lama belajar. Nah, sifatnya dapat diukur. Misalkan kita
perkuliahan, misalkan evaluasi pembelajaran, misalkan 3 SKS, range waktunya misalkan 150 menit, itu sudah jelas. Nah, kalau motivasi belajar itu tidak dapat diukur. Nah, sifatnya ya. Tapi untuk mengukurnya itu bisa tinggi, sedang, rendah begitu. Itu menggunakan atau ukurnya menggunakan angket. Nah, pengukuran atau asesmen dan evaluasi atau ini perlu ada objek pengukurannya. Nah, misal objek pengukurannya adalah prestasi belajar. Ini menggunakan achievement test, Iowa test of basic skill, TOEFL atau IELTS. Nah, ada ininya ya, ada bentuk-bentuknya gitu. Lalu ada inteligensi, Stanford Binet test, Wechsler test, multiple intelligence test dan bakat. Nah, ini ada jelas ada ininya TOEFL kita dapat diukur kemampuan bahasa ya, IELTS dapat diukur, atau inteligensi juga bisa diukur, misalkan kemampuan berpikir kecerdasannya berapa begitu juga dapat bisa diukur, tapi bentuknya angket juga. Nah, objek pengukuran dan asesmen dan evaluasi dalam pendidikan, ada objek pengukuran itu ada 3 ya, kepribadian, sikap, dan minat. Nah, pada sesi ini saya berharap teman-teman nanti dapat menggali lebih dalam apa itu, bagaimana cara mengukur penelitian pendidikan melalui kepribadian. Ini misalkan Quixote MMPI, Minenta Sota Multipecia Personal Inventory. Itu yang alat-alatnya. Misalkan kalau sikap menggunakan skala Likert. Skala Likert bisa pakai dengan kecerdasan emosional atau misalkan bakat. Dan satu lagi motivasi itu bisa pakai skala motivasi. Nah, saya harap teman-teman nanti misalkan bisa membedakan ini dengan jelas. Nanti ada tugas terstruktur untuk ininya. Bagaimana cara mengukurnya dengan jelas nanti saya ini di sesi akhir. Nah, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran ini proses deskripsi atau ciri khusus seseorang. Jadi, penilaian atau asesmen kegiatan sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efisiensi program, mau mikro ataupun makro. Nanti hasilnya berupa evaluasi untuk menimbang program yang telah selesai hasilnya sesuai atau tidak dengan tujuan yang diharapkan. Itu untuk pengambilan kebijakan ya. Oke. Tindakan yang diambil seseorang atau lembaga untuk berdasarkan informasi yang didapat dari pengambilan keputusan tersebut begitu. Oke, tes penilaian dan evaluasi ini sesuai dengan Undang-Undang SPN nomor 2 tahun 89 bab 12 pasal 43, 45, 43, 44, 45, 46. Nah, jadi dalam ini itu ada rencana, ada analisis umpan balik, ada proses belajar mengajar, dan ada penilaian atau asesmen. Nah, diharapkan ketika selesai proses belajar mengajar itu ada penilaian atau asesmen. Nah, kalau sudah ada asesmen harus ada umpan balik. Umpan baliknya berupa nanti hasil. Nah, penilaiannya seperti apa yang menentukan untuk nanti kita bisa evaluasi apakah dari rencana mengajar, dari proses mengajar, lalu ke asesmen. Nah, itu misalkan kan sudah dilakukan, rencananya sudah kita susun di bagian perencanaan pembelajaran, misalkan kita sudah susun silabus, RPP, dan lain sebagainya. Kita implementasikan pada proses mengajar dari silabus atau RPP tersebut berupa pengimplementasian kompetensi inti, kompetensi dasar berupa indikator dari level berapa taksonomi dunia yang harus kita capai dengan penyampaian materinya yang sesuai dengan indikator ataupun kompetensi inti, kompetensi dasar tersebut melalui sumber belajar yang representatif, variabel, mudah diakses di mana saja, dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kondisi pada saat ini pada pandemi COVID-19 begitu. Nah, lalu dilakukanlah setelah itu evaluasi atau asesmen penilaian. Nah, asesmen itu diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk evaluasi. Nah, setelah itu harus ada umpan balik apa yang menjadi rekomendasi atau masukan untuk pembelajaran tersebut.
Ini pengertian tes, definisi tes, kegiatan atau proses sistematis mengukur kemampuan seseorang atau individu. Pertanyaan yang dijawab benar atau salah, atau ini bisa ujiannya bersifat ujian atau testing. Nah, yang sekarang mungkin sedang dilaksanakan adalah ujian yang marak ya di lapangan, ujian tes CPNS, ujian P3K. Nah, itu kegiatan proses sistematis untuk mengukur kemampuan seseorang, apakah layak atau tidak dia memenuhi standar atau tidak yang diharapkan gitu. Nah, pengukurannya karakteristik kemampuan melalui stimulus atau butir soal yang harus direspon, yang ternyata harus dijawab, ditangkapi, dipilih tugas yang harus dikerjakan dengan tujuan mengukur nih, mengukur aspek perilaku atau misalkan aspek pengetahuan tersebut gitu. Nah, jadi kalau nanti sesuai standar atau melebihi standar berarti dia dinyatakan lulus. Ada grade, passing grade yang ditentukan oleh panitia berdasarkan peraturan atau berdasarkan apa yang telah ditentukan. Gitu. Nih pengertian definisi tes, ujian atau testing, tes untuk prestasi belajar, nah, tes hasil belajar learning outcome. Nah, tes prestasi belajar itu prestasi ya, tes hasil belajar learning outcome. Yang diukur tingkat kemampuannya kognitif, penguasaan materi yang diajarkan. Nah, kalau hasil belajar kalau prestasi itu hanya yang kognitifnya saja atau pengetahuan saja. Kalau hasil belajar itu yang diukur kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan kemampuan sikap. Nah, yang diharapkan ketika setelah melakukan tes belajar ini, learning outcome ini mempunyai pengetahuan yang bagus, mempunyai keterampilan yang bagus, dan mempunyai sikap yang bagus begitu. Nah, keterampilan diukur berupa penilaian pengetahuan keterampilan knowledge atau keterampilan pengoperasian alat gitu ya. Nah, fungsi penilaian, nah ini adalah untuk formatif, umpan balik, ya tadi ya, lalu diagnostik mengetahui kesulitan belajar, kalau sumatif itu mengetahui penguasaan bahan ajar untuk menilai motivasi, diagnostik mengetahui kesulitan belajar, lalu seleksi dan penempatan atau sesuai minat dan kemampuan. Jadi fungsi penilaian ini untuk tes formatif, udah umpan balik begitu ya. Diagnostik mengetahui kesulitan belajar sebelah mana, sumatif itu mengetahui penguasaan materi bahan untuk menilai dan motivasi, atau seleksi seleksi penempatan atau sesuai dengan minat dan kemampuan. Evaluasi adalah suatu prosedur pembandingan antara hasil ukur dengan suatu atau yang norma begitu ya. Kalau secara kualitatif, misalkan kalau ini ya berbentuk kepada norma, misalkan saya asumsikan yang gampang saja mematuhi peraturan lalu lintas begitu. Jika kita sudah mematuhi lalu lintas, misalkan pada saat rambu-rambu lalu lintas itu di jalan itu merah, kita berhenti. Nah, kalau hijau kita jalan, misalkan itu. Nah, kalau misalkan merah kita tetap jalan itu berarti tidak tidak mematuhi norma. Nah, kalau mematuhi norma berarti itu sudah dilaksanakan suatu prosedur alat ukur yang sesuai begitu. Hasilnya bersifat kualitatif ya ini ya. Nah, ada juga monitoring atau proses untuk melihat memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung dan memberikan umpan balik untuk pembenahan dan perbaikan. Kegiatan umpan balik ini berupa kumpulan data yang dapat dianalisis. Nah, hasil analisisnya diinterpretasikan, dimaknai sebagai masukan untuk perbaikan lembaga. Jadi monitoring ini adalah ketika berupa sifatnya untuk internal ya, melihat memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung. Jadi masukannya adalah untuk masukan organisasi itu sendiri, jadi untuk internal. Nah, kalau tes, penilaian, atau evaluasi, ujiannya testing mengukur kemampuan seseorang atau butir untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efisiensi program. Ini untuk evaluasinya menimbang program itu berhasil atau tidak berhasil. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk itu ya, masukan untuk orang luar begitu, berhasil atau tidak berhasil. Pengukuran atau penilaian evaluasi ada rentang skornya, misalkan si Fulan, misalkan ini kita sebut namanya Dede, Jul dan Dwi, misalkan dengan nilainya berbeda-beda. Kalau misalkan teman-teman ingin adanya dapatnya nilai A, misalkan tidak kalau di perkuliahan ya.
hasilnya nih misalkan nilai A itu harus lebih dari 91 ke sana atau 92 ke sana, saya ini 92. Jadi itu dinyatakan lulus dengan predikat A sangat baik begitu ya. Nah, kalau misalkan si Fulan, misalkan Jul ini misalkan dapatnya 85, misalkan 85 itu lulus tapi predikatnya baik. Baik, baik itu misalkan B plus misalkan ya. Nah, kalau Jul ini misalkan 50, ini misalkan dapat C begitu. Nah, jadi ada rentang skornya yang membedakan. Nah, apa persamaannya? Nah, persamaannya sama-sama menilai. Untuk perbedaannya konteks penggunaannya. Kalau secara luas eksternal ya untuk konsultan atau evaluasi program, kalau evaluasi ya. Kalau secara sempit untuk guru menilai siswa belajar. Nah, asesmen menentukan nilai atau objek. Nah, evaluasi ini adalah untuk baik buruk, efektif tidak efektif dan kriteria untuk pimpinan begitu. Kalau asesmen itu menilai objek atau seseorangnya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, silahkan teman-teman untuk nanti saya chat grup ya, apa itu dari tugasnya, dan kita eh, lakukan diskusi setelah ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.